Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas Dinas Kesehatan tengah menyelidiki belasan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Bali. Warga korban banjir bandang di Desa Penyaringan, Jemberana akan direlokasi ke lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Menikmati kuliner gurami pesmol bumbu Jawa Bali di warung tengah sawah. Banjir bandang di Sungai Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jemberana menyisakan derita bagi para korban bencana. Selain membawa rasa trauma bagi orang dewasa, kondisi yang sama juga dirasakan oleh anak-anak. Korban banjir bandang termasuk anak-anak kini harus tinggal sementara di pengungsian. Berada di pengungsian dengan kondisi berdesakan membuat anak-anak korban banjir bandang mulai merasakan jenuh. Minimnya sarana bermain menjadi penyebab anak-anak merasa bosan dan ingin segera kembali ke rumahnya. Guna mengobati kejenuhan anak-anak ini, petugas dari Palang Merah Indonesia memberikan terapi penyembuhan trauma. Petugas mengajak anak-anak bermain dan bernyanyi untuk mengurangi rasa trauma dan bosan di pengungsian. Untuk psikologisnya itu mereka butuh permainan gitu kan, kayak pendampingan untuk biar nggak bosan aja. Untuk rasa bosannya mereka tuh sangat tinggi karena tadi kita baru datang mereka sangat welcome. Kayaknya mereka butuh dengan sesuatu yang baru nih gitu. Karena kan mereka tempatnya cuma sempit nih gitu. Kalau keluhan mungkin keluhan trauma Kalau trauma aja sih enggak sih, kayak mereka trauma itu cuman mereka ceritanya juga dengan bahasanya mereka masih ceria, nggak ada yang murung-murung sekali. senang nggak tinggal di pengungsian? Kenapa? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Oh, teman-teman di sini banyak nggak? Banyak. Banyak. Baju. Ini apa namanya? Ini baju. Bisa nggak bebas bermain di sini? Enggak. Mungkin kencing. Nah, kenapa kalau air ini sudah berapa hari di sini? 2 hari. 2 hari. Kenapa ini? Hah? Pengen sekolah ya. Terus waktu banjir gimana itu anak-anak sekolahnya? Semuanya? Ya. Semuanya. Di sini sinyalnya. Semuanya ya. Ya. Terus sekarang gimana harapannya ini? Pengen sekolah. Pengen sekolah ya. Anak-anak di pengungsian saat ini membutuhkan bantuan pakaian dan alat tulis agar mereka bisa ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Saat banjir bandang menerjang, semua pakaian dan perlengkapan sekolah mereka hanyut terbawa air. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Warga korban banjir bandang di Desa Penyaringan, Jemberana akan direlokasi ke lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Hal ini disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster saat mengunjungi korban banjir bandang pada akhir pekan lalu. Menurut warga, bencana banjir bandang kali ini merupakan yang paling parah dalam 5 tahun terakhir. Bencana ini menyebabkan ratusan rumah warga rusak parah dan sedang. Memikirkan tempat tinggal permanennya ke depan akan direlokasi. Ada tanah provinsi tapi tidak luas, akan dicarikan lagi. Sekarang ini baru ada 20 are plus 6 are ya. Ada 26 are tapi yang kompleks 20 are itu akan diberikan untuk masyarakat supaya bisa dibangun perumahan oleh BNPB.
begini, seandainya ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah di sana sih, tapi kalau seandainya dari semua anggota yang ada di sana tuh kalau ada pemerintah memberikan relokasi gitulah umpamanya di tempat yang lebih aman sebagai penukar tempat itu gitu. Terima kasih banyak gitu Pak. Seandainya pemerintah niko peduli karena sudah berulang-ulang ya. Karena rasa ketakutan trauma niko masih waktu kemarin aja airnya besar kita ngitung ngangkal ngampilang barang yang tentu pinginnya lari aja dari sana pun gemeteran soalnya niko nggih. Warga meminta semua rumah di dekat aliran sungai direlokasi karena banjir bandang kerap terjadi saat hujan lebat. Selain relokasi warga, pemerintah juga akan memperbaiki jembatan Biluk Poh agar lebih aman dari terjangan banjir. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Aneka warung kuliner saat ini bermunculan di Kabupaten Jembrana. Salah satunya, warung di tengah sawah yang menawarkan menu gurami pesmol khas Bali. Warung sederhana ini berada di wilayah Desa Dangin Tukat Aye, Kecamatan Jembrana. Menu gurami pesmol ini tergolong unik karena dibuat dari perpaduan bumbu Jawa dan Bali. Ikan yang digunakan harus gurami berkualitas baik dan bumbu rempah-rempah pilihan. Ikan gurami yang telah digoreng kemudian dimasak lagi dengan aneka bumbu rempah hingga siap dihidangkan. Bumbunya yang saya sukai. Jadi antara perpaduan bumbu Bali dengan bumbu Jawa itu sangat-sangat melekat di lidah. Jadi rasanya pengen datang terus seperti itu. Ayo makan. Kalau masalah harga terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Jadi dari masalah harga, kita bawa uang 50.000 aja bisa makan puas seperti ini. Kenapa saya membuat menu dari gurami pesmol? Karena pengunjung yang datang ke warung WTC itu banyakkan dari Jawa, dari Jakarta. Makanya saya berpikir gimana membuat masakan yang berkolaborasi antara bumbu Jawa sama bumbu Bali. Terciptalah gurami pesmol. Untuk proses pembuatannya, untuk guraminya kita goreng dulu. Gorengnya sekitar 10-15 menitan. Dan gorengnya pun tidak boleh kering. Lalu goreng bumbu Balinya, lalu kita masukkan seperti wortel, paprika, bawang pre, tomat. Itu kita masukkan, lalu habis itu kita masukkan ikannya. Tunggu sampai airnya meresap ke dalam ikannya, lalu disajikan. Setiap harinya, warung ini selalu ramai pengunjung yang ingin mencoba menu ini. Satu porsi menu gurami pesmol bumbu Jawa Bali ini dijual seharga Rp36.000. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.